Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu online GKPA Penjernihan. Sebelum kita memulai ibadah kita, perhatikan panduan berikut ini ya. Bagi adik-adik yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dari orang tua, mohon papa dan mama dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang sopan dan rapi seperti sedang mengikuti ibadah kita di gereja. Adik-adik dimohon duduk dengan nyaman selama ibadah online berlangsung. Selama beribadah, adik-adik diharapkan fokus beribadah ya. Jangan sambil tiduran atau memegang gadget atau sambil bermain. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum mulai beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan hati adik-adik untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu GKPA Penjernihan. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ya, gimana kabar adik-adik semuanya? Sehat-sehat kan? Udah pada terima rapot semua kan? Gimana liburan tahun ini nggak bisa kemana-mana ya adik-adik ya? Kita di rumah aja karena kita sedang menghadapi pandemi. Jadi jangan ngambek kalau nggak diajak jalan-jalan ya. Kita harus di rumah saja. Ngapain Kak di rumah aja, bosen? Ya adik-adik harus kreatif ya. Harus bisa berpikir apa ya, ngapain ya di rumah ya. Nah macam-macam yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya kalau adik-adik suka berolahraga, adik-adik ciptakan olahraga sendiri di rumah. Bagaimana gaya senam yang baru misalnya gitu. Atau adik-adik bisa berlatih bulu tangkis, berlatih segala macam olahraga yang adik-adik bisa ya. Kalau adik-adik suka musik, adik-adik berlatih baca macam-macam musik. Kalau udah bisa main gitar, latih lagi main yang lebih bagus lagi. Bisa main alat musik keyboard, latih lagi lebih bagus lagi. Kemudian kalau adik-adik suka memasak, adik-adik bisa berlatih banyak itu di YouTube. Cara masak yang banyak sekali caranya ya. Bisa masak kue, bisa masak cemilan, bisa masak segala macam yang adik-adik suka. Atau adik-adik suka bikin kreativitas misalnya dari kertas atau dari kain ya. Banyak yang bisa adik-adik lakukan di rumah ya. Asal jangan main game terus ya. Adik-adik harus membagi waktu dengan baik. Jadi tidak terus-menerus melihat handphone, melihat game, nanti matanya rusak ya. Banyak aktivitas di rumah yang bisa adik-adik lakukan. Oke? Anak-anak sekolah minggu GKPA semua kreatif kan? Kreatif dong. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi. 1, 2, 3. Musik. Gayanya ikutin kakak ya.
kita harus bergembira dan bersyukur pada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Yuk kita mau masuk doa pembukaan untuk membuka ibadah kita. Silakan Kak Advent. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau bersama-sama berdoa untuk ibadah kita. Mari tutup mata kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di rumah kami masing-masing dengan papa, dengan mama, dengan opung, dengan kakak semua untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami semua untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan yang hadir di ibadah ini sehingga ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita sekarang mau bernyanyi lagu bahasa Batak Angkola ya. Loas rotu au dakdana. Ayo, silakan musik. Loas rotu au dakdana, nina Tuhan Yesusi, beta rohamu sudena, bege soranai, akadongan sasudena, rohamu tu Yesusi, akadongan sasudena, rohamu tu Yesusi. Sekali lagi ya. Loas rotu au dakdana, nina Tuhan Yesusi, beta rohamu sudena, bege masoranai, akadongan sasudena, rohamu tu Yesusi, akadongan sasudena, rohamu tu Yesusi. Kita akan masuk dalam votum. Silakan Kak Ida. Shalom. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis. Marilah kita memulai ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang awal dan yang akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, kita sudah tadi belajar bahasa Batak Angkola. Ya, itu ceritanya bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengundang semua anak-anak untuk datang kepada Dia.
Ya, dia tidak memandang mau anak kecil, anak gede, mau besar, mau remaja, mau bapak-bapak, ibu-ibu semua harus bisa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga tidak mau memandang anak-anaknya, mau anak-anak yang kecil, mau anak-anaknya kurus, gendut, mau anak-anaknya cantik, anak-anak biasa saja, anak-anak semua anak-anak dicinta sama Tuhan Yesus. Tidak membedakan warna kulit, mau hitam, mau putih, mau kuning, mau merah, semuanya bisa datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang semua anak. Yuk kita nyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya, dengan sukacita. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan ada yang malu-malu untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus cinta semua anak. Ya, sekarang kita mau mendengarkan epistel yang dibawakan oleh teman kita. Silakan, Dek. Roma 15 ayat 7-13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Karya. Siapkan ininya, Alkitabnya ya adik-adik ya. Udah siap semua Alkitabnya? Duduk yang manis, kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi dulu lagunya Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Ya, kita mau datang kepada Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kak. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Sekali lagi. Biar kanak-kanak datang kepadaku, sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar?
tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sore, tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Kakak senang minggu ini kita jumpa lagi di dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, kakak yakin kita semuanya sudah bersiap-siap akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan kakak bawakan pada saat ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik semua duduk yang manis, semuanya mendengarkan dengan baik. Nanti kakak akan bercerita. Buka telinganya, buka juga matanya. Jangan sampai tidur ya adik-adik ya. Nah, kakak akan memulai cerita ini dengan terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau minggu ini Kau kembali mempertemukan kami dengan anak-anak sekolah minggu GKPA Penjernihan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengajar-ngajari kami agar kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Nah, kita terlebih dahulu akan membaca firman Tuhan melalui Alkitab kita yang diambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Apa adik-adik? Markus ya, Markus 10 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16 ya. Markus adalah perjanjian baru, habis Matius, Markus. Oke. Nah, kakak akan bacakan. Kalian juga tentunya membaca di rumah ya dengan Alkitab masing-masing. Oke, kalau sudah dapat, kita akan mulai membaca. Dengan judul Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Nah, demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk mendengarkan cerita pada hari ini. Nah, adik-adik, judul cerita kita hari ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Nah, siapa itu anak-anak, adik-adik? Ya, kita semuanya. Kita semuanya ini adalah anak-anak Tuhan Yesus yang disayang oleh Tuhan Yesus, dicintai oleh Tuhan Yesus, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ingat nggak? Kita punya lagu yang menyatakan bahwa Yesus sayang padaku.
Apa coba lagunya? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Nah, iya betul. Yesus sayang padaku. Ya, kita nyanyikan sama-sama dulu ya sebelum kakak lanjut bercerita ya. Oke, kakak ditemani boneka kakak Winnie the Pooh. Ayo Pooh, kita nyanyi Yesus sayang padaku. Kita nyanyi ya semuanya ya adik-adik ya. Semua nyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ore, tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Ya, duduk lagi ya, Puh. Oke, adik-adik. Nah, Yesus memberkati anak-anak. Waduh, tentunya kita senang ya adik-adik kalau kita dicintai, disayangi, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, seperti lagu tadi, Yesus sayang padaku. Ya kan ada di dalam firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi di dalam Alkitab itu firman Tuhan ada kata-kata sayang kepada adik-adik kita semuanya, menyayangi kita semuanya, memberkati kita semuanya. Nah, sebelum kakak lanjutkan cerita kita melihat dulu cerita bergambar kita pada saat ini. Ya adik-adik, kita saksikan dulu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Ayat hafalan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, adik-adik, kita sudah melihat tadi bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dari kota ke kota, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan akhirnya dia bertemu dengan anak-anak. Nah, kalau kita lihat tadi pada gambar kita yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Tuhan Yesus ngapain adik-adik?
Ya, dia selain memberitakan firman Tuhan, Tuhan Yesus juga melakukan banyak mukjizat. Ya, orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang buta juga dicelikkan matanya, dan orang yang bisu dapat kembali berbicara. Nah, pada waktu itu orang berbondong-bondong, aku ingin disembuhkan, aku ingin disembuhkan, kata orang-orang itu. Lalu mereka pada datang mendekati Tuhan Yesus. Mereka semua ingin juga menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Setelah mereka disembuhkan, hore, hore, mereka senang. Aku sudah sembuh, aku sekarang sudah tidak sakit lagi. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Hore, aku juga, kata yang lain. Aku juga sudah sembuh, katanya. Nah, setelah itu banyak berita yang didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Semakin banyaklah orang kembali datang, berkerumun, ingin juga merasakan kuasa Tuhan Yesus atau mukjizat Yesus untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Aku juga mau sembuh deh, aku juga mau sembuh, seperti itu. Nah, lalu berdatanganlah mereka, semakin banyak lagi, semakin banyak orang berkumpul di tempat yang disediakan di tanah lapang, seperti itu ya adik-adik. Nah, mereka juga setelah datang kepada Yesus, mereka juga senang. Hore, hore, aku juga sembuh, aku juga sembuh, gitu. Setelah aku dijamah oleh Yesus, aku sudah sembuh. Puji Tuhan, aku sekarang sudah terbebas dari sakit penyakitku, katanya seperti itu ya. Nah, lalu setelah orang-orang itu merasakan apa yang terjadi pada diri mereka, banyak juga orang tua, lalu baik itu ibu-ibu, juga bapak-bapak, ingin membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus. Wah, kalau seperti itu kita dengar beritanya, saya juga mau deh membawa anak-anak saya untuk diberkati, katanya seperti itu. Lalu mereka berbondong-bondong menggendong anaknya, ya, membawa anaknya untuk datang kepada Yesus. Begitu sampai ke tempat Tuhan Yesus berada, wah, orang-orang udah semakin banyak. Mereka susah sekali untuk menerobos mendekati Tuhan Yesus. Waduh, sudah ramai sekali. Ini bagaimana ya? Permisi, permisi, kata anak-anak itu. Permisi dong. Nah, permisi, mereka sulit juga karena orang yang mereka akan lewati adalah orang-orang yang sudah besar, orang-orang yang dewasa. Permisi, katanya. Terus begitu mereka sudah mendekati ke Yesus, sudah berada di dekat Yesus, lalu murid-muridnya melihat, siapa ini? Anak-anak kecil, ribut, dari tadi ribut aja. Ayo, aku mau melihat Yesus. Kalian ribut semuanya. Sudah, pergi kalian, jangan mengganggu. Pergi kalian anak-anak, kalian mengganggu saja. Nah, ketika itu Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus juga mendengar. Lalu katanya apa? Jangan. Tuhan Yesus malah ketika itu dia memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus di ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, adik-adik, orang-orang yang seperti itulah yang punyai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa ya adik-adik? Kerajaan Allah itu sama juga dengan kerajaan sorga. Nah, di sini adik-adik dipakai menjadi contoh buat orang-orang
orang-orang dewasa. Maksudnya apa sih? Kok kita dikatakan bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus memperlihatkan kepada orang banyak, ya, mencontohkan bahwa kerajaan Allah itu, setiap orang yang akan masuk kerajaan Allah itu, mereka harus seperti anak-anak. Seperti apa ya adik-adik ya? Kok seperti anak-anak ya? Hayo, siapa yang tahu? Nah, adik-adik, maksudnya seperti ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau harus seperti anak-anak ini adalah, ya, selain anak-anak kita tahu ya, kalau anak-anak itu jujur, lalu anak-anak itu polos apa adanya, ya. Nah, di situ orang dewasa bisa melihat atau mencontoh dari perilaku anak-anak. Tapi satu hal yang penting, adik-adik, kakak tanya, adik-adik di rumah itu sangat percaya kepada siapa? Kepada orang tua, kepada mama dan papa. Percaya apa-apa, minta nasihatnya kepada orang tua, minta sesuatu pun kepada orang tua, pasti percaya orang tua saya dapat memberikan yang terbaik. Bergantung kepada orang tua, mengandalkan orang tua. Nah, jadi salah satu hal yang menjadi contoh juga kenapa anak-anak yang menjadi teladan itu, karena anak-anak sangat percaya dan bergantung kepada orang tuanya. Nah, begitupun dengan kita yang dewasa. Diharapkan kita percaya sepenuhnya kepada Yesus, bergantung kepada Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti anak-anak juga mengandalkan dan percaya kepada orang tuanya. Nah, itu yang akan dikatakan atau pesan yang diberikan kepada orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah besar. Jadi selain anak-anak itu polos, jujur, apa adanya. Nah, selain itu juga apa? Anak-anak itu sangat percaya kepada orang tuanya. Diharapkan juga seperti itu. Orang dewasa itu jujur seperti anak-anak. Dan yang terpenting tadi kakak bilang apa? Percaya dan mengandalkan serta bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan kita kalau memberikan satu contoh langsung orang dewasanya, wah iya ya, berarti kita nggak boleh sembarangan dengan anak-anak mengusirnya. Kan sama semua di mata Tuhan Yesus, baik orang dewasa maupun anak-anak sama di mata Tuhan Yesus. Nah, akhirnya adik-adik, orang-orang yang dewasa tadi yang menghalang-halangi mereka, juga para murid-muridnya menyingkir pelan-pelan. Menyingkir dalam arti apa? Memberi waktu buat anak-anak bertemu dengan Tuhan Yesus, begitu. Nah, akhirnya mereka dapat berbicara. Tuhan Yesus bercerita juga tuh dengan anak-anak ya, bercerita. Wah, anak-anak senang mendengarkannya. Mereka mendengarkan apa yang diceritakan Tuhan Yesus. Lalu anak-anak ini juga ingin merasakan kasih sayang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya adik-adik? Nah, kakak contohkan ya dengan boneka kakak tadi. Misalnya si Winnie the Pooh nih. Misalnya Winnie the Pooh ini seperti anak-anak ya. Kakak kasih contoh. Nih, misal nih Winnie the Pooh ini adalah anak-anak yang sedang berada dekat dengan Yesus. Nah,
Datanglah satu anak, Tuhan Yesus, aku mau dipeluk dong oleh Tuhan Yesus. Begitu, Tuhan Yesus, aku mau dipeluk. Lalu Tuhan Yesus memeluk anak itu. Lalu ada lagi yang datang, Tuhan Yesus, aku mau dong digendong. Digendong sama Tuhan Yesus. Nah, mereka semuanya apa yang diminta semuanya dikabulkan. Lalu ada lagi nih yang datang, Tuhan Yesus, aku mau dipangku dong. Wah, dipangku juga sama Tuhan Yesus. Nah, ini aku pangku. Semua anak-anak itu disambut oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana adik-adik kalau kita disambut oleh Tuhan Yesus? Pastinya senang sekali, senang banget ya, pakai banget ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus ternyata juga sayang, cinta, dan mengasihi anak-anaknya. Ya, karena anak-anak ini adalah contoh supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Begitu adik-adiknya. Nah, kira-kira nih, apakah sampai saat ini juga Tuhan Yesus memberkati kita sama seperti anak-anak yang pada waktu itu bertemu dengan Tuhan Yesus? Pasti Tuhan Yesus sampai saat ini memberkati anak-anak atau kita semua. Seneng gak adik-adik kalau dicintai sama Tuhan Yesus? Pastinya senang ya. Nah, duduk dulu ya Pu, kakak mau lanjutkan cerita. Oke. Nah, bagaimana dengan kita saat ini diberkati oleh Tuhan Yesus? Kalian ingat enggak? Tapi sih kalau lihat foto pasti ingat ya. Waktu kalian kecil, kalian dibawa oleh mama papa kalian ke gereja. Bawa ke gereja untuk apa coba? Dibaptis ya. Orang tua kalian datang ke gereja, menyerahkannya ke gereja untuk dibaptis. Lalu siapa yang memberkatinya adik-adik? Yang memberkatinya adalah Tuhan Yesus melalui amang pendeta, inang pendeta. Lalu kita diberkati ya, yang masih kecil adik-adik ini diberkati di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, itu kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui pendeta, amang pendeta, dan inang pendeta kita. Bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Ya, dan orang tua kita dikasih pesan, ya, dikasih pesan sama pendeta, dikasih tanggung jawab sama pendeta. Apa itu tanggung jawabnya? Hai engkau orang tua mama papa, bawalah anak-anakmu untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, adik-adik, orang tua kita dikasih tanggung jawab untuk membawa anak-anaknya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, berjanji ya para orang tua, ya saya berjanji. Begitu mama papa kita waktu itu menyebutkannya. Nah, berikutnya pastilah adik-adik semua dibawa oleh mama papanya ke sekolah minggu. Karena di sekolah minggu lah kalian mulai dari kecil mengenal firman Tuhan, mengenal Yesus, siapa Yesus juru selamat kita. Lalu kalian sejak kecil sudah dibawa, ya walaupun pasti masih kecil kadang belum bisa bernyanyi, mungkin masih ada yang cuma bobo malah seperti itu ya. Tapi yakinlah ketika kalian datang sekolah minggu mendengarkan nyanyian, nanti besar sedikit sudah bisa bernyanyi seperti
cucu kakak tuh udah bisa nyanyi happy ya happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Wah, udah bisa nyanyi-nyanyi ya. Kecil-kecil sudah pinter-pinter pakai menari-nari lagi. Wah, banyak sekali anak-anak kecil sekolah minggu udah pinter nyanyi sambil menari-nari. Puji Tuhan. Nah, di sekolah minggu itu juga lah mendapatkan berkat lagi. Berkat apa? Yesus memberkati kita melalui firman-Nya, melalui cerita-cerita yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Wah, luar biasa ya. Diharapkan orang tua membawa anak-anaknya juga nanti sampai dewasa ya. Kalian juga tetap senantiasa beribadah kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan ya, memperkuat iman kita. Kita tidak gampang terpengaruh oleh keadaan dimanapun, di sekolah ya kan, di lingkungan kita tidak terpengaruh. Wah, malah anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh buat semuanya ya. Lalu di rumah juga, bagaimana nih di rumah? Kita menghormati orang tua kita, menyayangi orang tua kita, menyayangi abang kakak kita, juga sayang kepada adik-adik kita. Wah, ternyata ya firman Tuhan itu bisa mengubah ya, bisa mengubah kita, bisa juga menjadikan iman kita bertumbuh akan firman Tuhan yang sudah mengajar-ngajari kita. Ya adik-adik, sungguh luar biasa firman Tuhan pada saat ini. Yesus memberkati semua anak-anaknya. Puji Tuhan untuk firman hari ini. Ya, katakan ya adik-adik, Yesus luar biasa untuk kita semua. Nah, ada juga lagu penutup nih ya. Yesus cinta semua anak. Yesus mencintai semua anak. Nah, semua anak ini adik-adik tahu kan? Ada yang di Indonesia, ada yang mungkin di luar ya, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia ini. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya, sebagai penutup cerita kakak pada saat ini. Yuk kita nyanyi. Semangat. Yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Semangat semuanya nyanyi. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ore, luar biasa anak-anak Tuhan Yesus. Dicinta Tuhan Yesus, seluruh dunia Tuhan Yesus mencintai anak-anaknya. Ya, sekian cerita kakak. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, di mana Engkau telah terlebih dahulu mencintai kami, menyayangi kami, bahkan mengasihi kami secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau Tuhan lebih lagi mencintai, menyayangi, dan mengasihi Tuhan Yesus melalui setiap apapun yang kami perbuat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Kami juga boleh mencontoh kepada orang di sekitar kami Tuhan, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.
Oke adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Ria. Bagaimana? Adik-adik senang mendengar firman Tuhan? Harus senang dong ya. Nah sekarang saatnya kita merayakan ulang tahun teman-teman kita. Minggu ini yang ulang tahun ada Liora Siaan, ada Juli Siregar, ada Isabel Huta Barat, dan kakak guru sekolah minggu Kak Ida Gultom ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Musik. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kakak adik, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Liora, selamat ulang tahun Juli, selamat ulang tahun Isabel, selamat ulang tahun kakak Ida. Tuhan Yesus memberkati. Ore! Nah sekarang saatnya kita menutup ibadah kita. Kita mau bersama-sama menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik,
Adik-adik, mari kita dengarkan pengumuman dari Kak Hadi. Ya, adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Ya, selamat sukacita. Dan pengumuman minggu ini adalah yang pertama, ya, bagi adik-adik yang sudah mendapatkan raport untuk kenaikan kelas, pertama selamat dulu ya untuk semua naik kelas. Nah, ingat, raport rata-rata SD itu 8,7 ya, 8,7 rata-rata ya. Kemudian yang SMP itu 8,5, yang SMA 80 ya. Jadi nanti ada piala, ada hadiah ya. Tapi tahun ini nggak ada voucher ya, nggak ada voucher ya, ada hadiah dan hadiah piala ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, nanti kita akan ibadahnya juga ibadah live streaming. Nah, jadi ibadah langsung, adik-adik di rumah lihat kakak-kakak langsung melalui TV yang ada. Itu yang tadi sampaikan. Sekali lagi, rapor dikumpulkan ke Kak Hadi atau melalui WA atau gereja. Nanti kita akan umumkan kepada siapa-siapa yang mendapatkan juara di SD rata-rata 8,7, SMP 8,5, dan SMA 80. Demikian untuk pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Sekaligus kita mau mendoakan teman-teman kita yang ulang tahun. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, mulai dari tadi awal, pertengahan, dan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami Bapa. Tuhan Yesus, terimalah puji-pujian kami yang kami naikkan untuk menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam 1 minggu kemarin ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah diceritakan oleh guru kakak-kakak sekolah minggu. Semoga kiranya cerita hari ini bisa kami pahami sehingga kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun hari ini. Ada Liora, ada Julie, dan ada Isabel ya Tuhan. Tuhan berkati mereka di ulang tahun mereka, di pertambahan usia mereka hari ini. Semoga dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin takut kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua maupun oleh gereja dan Tuhan sendiri ya Tuhan. Tuhan yang pakai mereka dimanapun mereka, berikan mereka kepintaran, kesehatan, sehingga mereka semakin mengucap syukur untuk pertambahan usia mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak guru sekolah minggu, Kak Ida, yang juga berulang tahun ya Tuhan dalam minggu ini. Tuhan yang memberkati Kak Ida, Tuhan yang lebih memakai lagi dia di dalam setiap pelayanan-pelayanan, baik itu di pelayanan umum maupun di sekolah minggu Tuhan. Tuhan yang memampukan dia untuk melayani kami semua adik-adik sekolah minggu, sehingga kami bisa lebih dekat kepada Tuhan lagi. Tuhan berkati dia, berkati setiap pekerjaan Kak Ida, berkati keluarga Kak Ida, sehingga berkat Tuhan semakin melimpah kepada Kak Ida, dan Kak Ida semakin mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Tuhanlah yang menjaga mereka, sehingga mereka terlindung dari segala mara bahaya, terlindung dari segala sakit penyakit, semakin menjadi anak-anak yang pintar dan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga papa, mama, opung, dan kakak, dan abang, adik-adik mereka, sehingga mereka semakin mengenal akan penyertaan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, walaupun saat ini kami mengalami masa-masa sulit ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pelayanan 1 minggu ke depan.
Kiranya Tuhan yang berkati semua pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan di gereja kami di GKPA Penjernihan. Tuhan yang memberkati pendeta, Tuhan yang memberkati para sintua, seluruh majelis di GKPA Penjernihan ini, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melayani kami semua jemaat-jemaat Tuhan yang terhimpun di dalam GKPA Penjernihan, Tuhan. Seluruh proses-proses ibadah itu kami serahkan kepada Tuhan, sehingga setiap pelayanan hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang ada di GKPA yang saat ini terbaring dalam keadaan sakit ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka melalui tangan-tangan Tuhan, para dokter dan obat-obat dapat menjadi sarana penyembuhan bagi mereka, sehingga mereka yang sakit hari ini dapat memperoleh kesehatan yang daripada Tuhan dan semakin memuji memuliakan Tuhan melalui karya tangan para tenaga medis dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan negara kami saat ini, di mana saat ini negara kami dan bahkan seluruh negara-negara di dunia ini mengalami masa-masa pencobaan melalui COVID-19. Tuhan, kami yakin bahwa Tuhanlah yang pencipta segala yang ada di muka bumi ini. Tuhan yang mengizinkan kami untuk mengenal Tuhan melalui COVID ini. Kami yakin dan percaya juga Tuhan yang mampu membantu kami melewati masa-masa sulit ini di tengah-tengah COVID ini ya Tuhan. Tuhan berkati para dokter, para tenaga medis juga ya Tuhan, yang hari ini berjuang untuk mengobati orang-orang yang terdampak COVID-19. Kiranya mereka selalu dalam kasih penyertaan Tuhan, mereka selalu giat dalam bekerja, dalam melayani masyarakat, melayani orang-orang sakit, sehingga orang-orang sakit yang hari ini dalam keadaan sakit bisa kembali pulih, berkumpul dengan keluarga mereka, dan bersukacita bersama-sama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Ya, jangan lupa ya, setiap minggu kita ada ibadah sekolah minggu online. Ya, jangan kemana-mana, jam 8:30 duduk manis minta opungnya, bapaknya, mamanya nyalain ibadah online sekolah minggu. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.